lebih bagus pelayanan merosot berkurang daripada safety terabaikan. Oleh sebab itu, ya, yang sering kita beritakan juga itu bahwa tahap awal sejak kejadian ada bus yang terbakar, kami kandangkan, kami tidak operasikan bus-bus yang tidak layak operasi. Ya. Saya Garisya Roha kembali menemani pemirsa Hashtag Jakarta yang membahas mengenai transformasi Transjakarta. Smart Viewers, kemacetan di kota Jakarta selama ini memang menjadi keluhan bagi pengendara dan pengguna angkutan umum. Pasalnya, semakin bertambah tahun menjadi bertambah parah. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Lalu apakah moda transportasi seperti Transjakarta mampu menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta? Transportasi tentunya sangat diperlukan sebagai alat mobilitas masyarakat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jakarta memiliki beragam transportasi umum, mulai dari angkutan kota, kereta, bus kota, transportasi berbasis online, hingga mass rapid transit yang kini tengah tahap pembangunan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2018 mendatang. Transportasi umum sangat diandalkan di kota maju lainnya, seperti kota percontoh di Jepang. Jarang sekali kendaraan umum yang melintas. Untuk sehari-harinya, masyarakat Jepang menggunakan transportasi umum sebagai alat mobilitasnya. Hingga kini, kemacetan masih menjadi momok yang menempel dan belum terlepas apabila mengenal Jakarta. Beberapa jalan ibu kota tidak sebanding dengan banyaknya volume kendaraan yang masuk melintasi Jakarta. Hingga akhirnya, kemacetanlah yang menjadi dampaknya. DKI Jakarta masih menjadi kota terpadat di Indonesia yang memiliki sekitar 9,9 juta jiwa dan memiliki luas sebesar 664,01 km persegi. Artinya, Jakarta mengalami kepadatan penduduk yang luar biasa. Di mana idealnya sebuah kota yang luasnya 650 km persegi baiknya dihuni sebanyak 6,5 juta penduduk saja. Dapatkah Anda bayangkan apabila setiap penduduk memiliki 1 hingga 2 kendaraan pribadi yang setiap aktivitasnya menggunakan kendaraan tersebut sebagai penggerak mobilitas? Lalu, bagaimana keadaan jalan di Jakarta? Transportasi umumlah yang menjadi solusi terbaiknya. Salah satunya adalah Transjakarta. Transjakarta, umumnya disebut busway ini, adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan juga Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta ini. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yakni sepanjang 208 km serta memiliki 240 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Begini, ya. Yang pertama, kami sedang kembangkan beberapa trayek yang menarik ya. Contoh misalnya dari timur ke tengah Jakarta, itu sedang kami amatin terus. Dan ini diharapkan bisa dapat 30 menit ya. Dari Pulau Gadung melintasi Jalan Pemuda, Pramuka, bisa sampai ke koridor 1 30 menit. Ya. Angka sementara masih belum bisa. Hari ini kami baru bisa capai 36 menit, ya. 36 sampai 42. Tapi ini kami perbarui terus bekerja sama dengan Dishub, Bina Marga, Kepolisian, ya, 3 aspek itu. Kami juga mau buat dari Rawabuaya yang di koridor 3 ya, itu ke Harmoni kira-kira 30 menit. Kalau sampai ini tercapai, saya yakin para pelanggan ini
bisa berpindah dari mobil sampai ke Transjakarta ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara soal waktu tempuh. Itu bukan hanya dari satu titik armada kami bisa mencapai titik yang lain. Tapi mesti diperhitungkan berapa lama waktu tunggu, berapa waktu tempuh armada itu sendiri, berapa lama lagi pada saat turun di halte, karena kadang-kadang halte yang tidak sesuai membuat antrian begitu panjang ya. Berapa lama juga kalau dia harus lintas koridor ya. Saya ambil contoh di koridor 4. Dahulu pada saat dia mau jalan dari, katakan dari Pulau Gadung ya, mau ke koridor 1, maka mereka harus turun di Duku 4, di Duku 2 ya. Pada saat turun di Duku 2 itu antrian saja sudah makan 10 menit karena bus terlalu panjang, sementara halte kami itu sangat terbatas ya. Dan kalau dia mau ke koridor 1, dia harus melewati jembatan yang cukup panjang, itu kira-kira bisa 4 menit sampai 3-4 menit, dan harus menunggu bus lagi kira-kira 2 menit. Jadi ada satu waktu yang tidak ada value-nya ya, non-added value, itu terbuang kira-kira 16 menit untuk jarak tempuh dari Pulau Gadung sampai ke sana 40-50 menit. Jadi sayang betul waktunya. Oleh sebab itu kami concern sekarang bukan hanya jarak tempuh dari armada kami sendiri titik ke titik, tapi bagaimana customer sejak masuk dalam halte kami dan sampai halte tujuan mereka. Ya. Berpikiran dari itu, kami sedang mau berubah, bahwa berbicara soal Transjakarta itu bukan bicara koridor. Karena berbicara koridor nanti kita hanya melihat sepotong-sepotong. Tapi kita mau lihat bahwa, mau buat bahwa Transjakarta itu berbicara Transjakarta adalah berbicara soal trayek. Ya. Bagaimana kita bisa dari satu koridor pindah ke koridor lain. Ya. Bagaimana kita dari satu koridor keluar koridor dan masuk koridor lain. Ya. Dan bagaimana kita berintegrasi dengan lebih baik. Ya. Diharapkan dengan demikian banyak pelanggan yang bisa dilayani lebih baik ya, dalam waktu service time. Masyarakat Indonesia sering diperdengarkan masalah transportasi yang tidak henti-hentinya menjadi pusat perhatian halayak. Permasalahan transportasi memang bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan, tetapi bukanlah mustahil jika diiringi dengan niat dan usaha bersama untuk menyelesaikan peliknya masalah yang ada. Dan untuk saat ini, Transjakarta lah yang mungkin memiliki peran vital bagi transportasi massal di Jakarta. Transjakarta yang sudah hadir selama 12 tahun di Jakarta ini tidak terlepas dari berbagai persoalan yang terjadi. Seperti yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2016, bus Transjakarta terbakar di depan halte UI Salemba. Namun kini Transjakarta berubah wajah setelah Gubernur DKI Jakarta mencopot Udar Pristono dari jabatannya dan digantikannya dengan Adrian Syah, berganti pula Direktur Utama Transjakarta yang digantikan oleh Budi Kaliwono. Budi Kaliwono mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diemban untuk membenahi infrastruktur Transjakarta. Nah, dulu memang saya nggak tahu dulu kondisinya bagaimana. Tapi sejak saya join di sini, ya, maka yang pertama kali diketatin itu adalah soal safety. Jadi nggak ada kompromi soal safety. Lebih bagus pelayanan merosot berkurang daripada safety terabaikan. Oleh sebab itu, ya, yang sering kita beritakan juga itu bahwa tahap awal sejak kejadian ada bus yang terbakar, kami kandangkan, kami tidak operasikan bus-bus yang tidak layak operasi. Ya. Dan ini yang membuat memang saat beberapa bulan itu armada kami kurang, ya, sehingga mungkin pelayanan masyarakat agak terganggu. Gitu. Diharapkan dengan gantian Direktur Utama PT Transportasi Jakarta itu, yakni membuat gebrakan baru untuk Transjakarta dari segudang permasalahan yang ada. Perusahaan yang ia pimpin ini memiliki target pada tahun 2016 mencapai 10.200.000 pelanggan.
Pemprov DKI Jakarta secara terus-menerus membenahi serta meningkatkan pelayanan bus Transjakarta. Seluruh aktivitas bus Transjakarta dapat dipantau melalui sebuah ruangan yang beroperasi 24 jam. Dan semua kegiatan di halte dan bus Transjakarta terekam di ruangan ini. Ini namanya ruang Command Center PT Transportasi Jakarta. Adapun kegiatan yang ada di sini, yang pertama adalah kegiatan monitoring operasional bis mulai dari koridor 1 sampai dengan koridor 12 dan juga koridor-koridor non BRT. Kemudian di sini juga selain monitoring kita melakukan kontrol pengendalian operasi untuk operasional bis agar mereka selalu bisa menjaga sirkulasi bis agar tetap bisa melayani sesuai dengan jadwal. Kemudian yang terakhir kita juga reporting. Kita melakukan laporan-laporan baik itu laporan kepada internal kita maupun kepada pimpinan, dan juga nanti kita koordinasi juga dengan pihak Humas untuk laporan ke masyarakat. Untuk sementara kita yang sudah terpasang CCTV ini yang lengkap di koridor 1 dan 9 dan juga di beberapa koridor di halte-halte besar yang sudah kita pasang. Memang belum semua, tapi untuk 1 dan 9 kita ini sudah mencerminkan gambaran untuk penumpang kita, karena 1 dan 9 ini penumpang terbanyak. Untuk di kita masing-masing koridor itu ada 1 orang petugas. Nah, 1 orang petugas. Mereka bertugas yang pertama pagi hari mereka harus memonitor kesiapan bis, kesiapan petugas yang di lapangan, dan juga kesiapan jalur. Apakah jalur sudah aman, petugas sudah siap, bis sudah ada. Mereka monitor. Kalau sudah siap semuanya, jam 5 operasi mereka memonitor pergerakan bis lewat layar GPS tracking. Kemudian dalam perjalanan proses ada bis-bis yang mengalami hambatan ataupun mereka kecepatan di atas rata-rata, maka petugas akan mengingatkan si pengemudi dengan komunikasi telepon langsung. Jadi emang kelihatan ya Pak ya untuk dari GPS-nya. Iya, betul. Kalau yang ini kita peta keseluruhan jaringan, koridor 1, 12, 1 sampai 12 dan juga koridor non BRT. Jadi kita bisa melihat seluruh pergerakan bis di layar yang ada petanya ini. Kemudian kalau yang kanan kirinya ini adalah kita monitor kepadatan penumpang di halte-halte Transjakarta. Kalau yang di bawah, yang paling pojok kiri, itu namanya PIS, Passenger Information System. PIS ini ada di halte-halte untuk menginformasikan kepada penumpang berapa menit lagi bis akan datang, akan tiba. Juga ada informasi tentang adanya gangguan ataupun ada hal-hal lain di situ. Yang tengah hijau itu data bis yang operasi hari ini. Kalau untuk koridor baru CCTV belum terpasang. Jadi kita sebutnya bukan koridor, rute layanan baru. Ini CCTV belum terpasang, tapi mereka sudah terkoneksi GPS-nya. Ya, jadi pergerakan bisnya mereka terlihat lah, terpantau. Baik, kalau misalnya ada layanan atau keluhan dari masyarakat, ada keluhan dari masyarakat sendiri, kita langsung terhubung ke sini atau beda? Ya, jadi di sini itu ada
petugas yang khusus menangani pelanggan, ya kita sebut pelanggan bukan Iya, penumpang, pelanggan. pelanggan. Nah, di sini ada ruang namanya call center. Oke. Dari ruang call center ini ketika ada pelanggan keluhan dan sebagainya, mereka petugas langsung berkoordinasi dengan pihak sini untuk mendapatkan informasi jawabannya langsung. Tapi biasanya keluhannya bentuknya seperti apa? Contohnya. Rata-rata keluhannya pertama masalah waktu tunggu. Oke. Waktu tunggu yang ada lama, terus kemudian hambatan, kemudian tentang petugas, ya baik petugas pengemudi yang mereka laporkan ugal-ugalan dan sebagainya, kemudian ada petugas juga yang di halte yang tidak melayani dengan ramah dan sebagainya. Nah itu layanan-layanan keluhan itu langsung kita tindak lanjuti ke yang bersangkutan. Oke. Untuk kedepannya kita sedang proses pengembangan ya, Oke. pengembangan untuk improve comment center ini. Emang kami sadari ini kita masih kurang ya, masih ada kekurangan, tapi kita sedang proses pengembangan, yakni dengan rencana akan kita adakan pelatihan khusus buat petugas-petugas ini, sehingga mereka bisa lebih handal, mereka bisa lebih cepat respon, dan juga ada hal-hal yang bisa kita berikan cepat untuk masyarakat gitu. Salah satu yang menjadi andalan pemerintah adalah bus Scania yang masih tergolong baru setelah diluncurkan pada sekitar pertengahan tahun lalu. Bus ini cukup menarik perhatian masyarakat karena warnanya yang berbeda dengan bus Transjakarta pada sebelumnya. Berikut kita simak penuturan tim Binus TV yang berhasil menjajal bus Scania tersebut. Inilah bus Transjakarta merek Scania yang telah hadir pada pertengahan tahun lalu dan digadang-gadang menjadi andalan Transjakarta. Bus ini menampilkan wajah segar dengan paduan warna biru dan putih, berbeda dengan dominasi warna merah yang melekat pada bus Transjakarta sebelumnya. Begitu masuk ke dalam bus yang konon berharga 4 miliar rupiah per unit ini, hawa dingin sejuk pun menyeruak berpadu aroma layaknya kendaraan baru. Interior di dalam bus ini tidak banyak berbeda dengan bus Transjakarta sebelumnya. Mungkin karena baru, sehingga terkesan lebih elegan. Mungkin untuk profil utama Scania ya, untuk Scania, produk Scania kita memang selaku distributor alat berat UT, untuk itu kita memfasilitasi juga untuk penjualan purna jual untuk bus dan truk. Nah, untuk UT juga menghandle untuk penjualan produk Scania dari Swedia. Mungkin yang berbeda di sini adalah Scania kita buatan Swedia lebih mengutamakan durability untuk engine, karena memang sudah terbukti bahwa Scania di Eropa, khususnya di Eropa adalah purna jual terbaik untuk kelas bis dan truk seperti itu. Ditambah beberapa CCTV yang terpasang di dalam bus ini, sehingga akan membuat masyarakat yang naik bus ini akan merasa aman. Dan masih banyak lagi spesifikasi dari bus ini yang akan menambah kenyamanan masyarakat yang menaiki bus ini. Oke, untuk secara safety ya, untuk di Scania sendiri adalah kita air suspension gitu ya. Air suspension untuk Scania ini lebih lembut. Kita juga bisa upright untuk unitnya itu jikalau kita berada di jalur gitu kan, kita menemukan jalur yang tidak bagus gitu kan, jadi kita bisa mengatur ketinggian dengan smooth gitu kan, jadi kenyamanan penumpang lebih nyaman untuk dari sisi penumpangnya gitu kan, rasa nyaman ya. Oke, jadi untuk saat menyesuaikan di kondisi jalanan, driver bisa menyesuaikan ya, diatur ketinggiannya misalkan seperti itu. Kalau ada kondisi jalan yang jelek, kita bisa akan naikkan gitu kan. Ya, baik.
Kemudian untuk support dari tim laksana, dari bodybuilder kita pintu otomatis seperti itu. Jadi ketika penumpang masuk seperti itu, ya jadi misalkan jadi dia ketika terganjal atau apa gitu kan, dia secara otomatis membuka sendiri gitu kan, memberikan peringatan kepada penumpang driver gitu kan, bahwa unit jangan boleh jalan dulu gitu, ketika pintu tertutup seperti itu. Jadi tidak bisa jalan kalau pintu masih terbuka seperti itu. Ya, untuk CCTV kita dilengkapi 6 CCTV di sini. Jadi kita ada, yang pertama ada CCTV depan gitu kan, kita untuk memudahkan merekam. Jadi selama perjalanan ada apa-apa kita ada rekaman. Kemudian ada fasilitas di belakang juga gitu kan, ke arah kabin, ke arah penumpang seperti itu. Jadi secara faktor keamanan seumpama terjadi ketidaknyamanan penumpang atau kan ada pencurian seperti apa gitu kan, kita bisa. Kalau untuk GPS tracking ini sebetulnya lebih dari pihak Transjakarta. Ini adalah fasilitas yang dipasang oleh Transjakarta ini untuk tracking unit. Jadi untuk memudahkan di command center di Cawang itu untuk merekam aktivitas kegiatan unit seperti itu. Untuk sisi driver mungkin kalau mungkin untuk dari cabin ya, ke cabin itu tentunya lebih di penumpang di kursi driver sendiri kita ada air suspension di sini gitu kan, untuk kenyamanan driver seperti itu. Jadi ini untuk setting untuk driver ya. Jadi kita menggunakan tekanan air ini di sini. Jadi bagaimana penumpang bisa menyesuaikan driver ya, bisa menyesuaikan dengan mode drivernya dia seperti apa gitu kan. Sudah saatnya masyarakat Jakarta beralih ke moda transportasi massal seperti bus Transjakarta ini. Namun tentunya masyarakat Jakarta menginginkan pelayanan yang optimal. Bagaimana tanggapan masyarakat Jakarta mengenai bus Transjakarta ini? Simak komentar masyarakat dalam menggunakan bus Transjakarta. Saya sering hampir setiap hari naik busway karena setiap hari saya menggunakan busway untuk perjalanan setiap harinya saya ke kampus. Ya setiap kita pergi ke ibu kota lah, kota Jakarta, saya lalu pakai Transjakarta. Kalau menurut saya Transjakarta saat ini tuh lumayan transportasinya cukup bagus. Terusnya untuk masyarakat Jakarta juga sangat berfungsi gitu. Saya sering setiap hari naik Transjakarta. Kemana aja? Dari rumah ke kampus aja sih. Sama pulangnya. Lebih bagus, terus lebih banyak juga untuk trayeknya. Jadi tempat busway-nya juga banyak yang busway yang baru, karena kan yang dulu kan udah lumayan jelek ya untuk penggunaan busway. Jadi sekarang udah mulai bagus. Ya sekarang ini tambah apalah, jadi kita menunggu nggak begitu lama lagi karena penambahan armadanya kan sudah baru diusahakan Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau sebelumnya kan kita kan agak lama menunggunya, kalau sekarang sebentar udah datang. Udah lumayan bagus sih, tapi kadang masih ada yang kurang fasilitasnya, yang nyaman gitu, yang nggak sumpek dan nggak bocor lah sih. Pemerintah mencoba merubah pola konsumsi masyarakat tersebut dengan membuat berbagai alternatif kebijakan transportasi darat seperti dengan penyediaan sistem transportasi bus Transjakarta,
peningkatan pelayanan pada sistem kereta KRL Jabodetabek, hingga kebijakan mengintegrasikan angkutan Kopaja dengan sistem bus Transjakarta. Berbagai kebijakan pun nampaknya belum mampu mengurangi kemacetan yang begitu panjang. Antrian kendaraan masih terjadi di berbagai ruas jalan di Jakarta, baik di jalan arteri dan juga jalan tol, tidak terhindarkan dari kemacetan. Terlebih pada saat jam berangkat dan pulang kerja. Masyarakat nampaknya masih nyaman menikmati kemacetan daripada harus beralih ke transportasi umum yang telah disediakan. Namun nampaknya masih menyisakan sedikit harapan untuk dapat beralih ke transportasi massal, salah satunya Transjakarta. Transjakarta diharapkan menjadi moda transportasi yang dapat memberikan pengaruh positif untuk kemajuan transportasi di Jakarta dengan pelayanan yang optimal. Dengan seperti itu, masyarakat Jakarta tentunya akan beralih menggunakan transportasi massal. Hingga berkurangnya volume kendaraan yang menumpuk di jalanan ibu kota, dan Jakarta tidak lagi dicap sebagai kota macet. Begini, siapapun yang menjadi CEO-nya pasti berharap bahwa Transjakarta bisa menjadi pilihan utama. Ya. Sekarang memang sangat diharapkan, tapi kami yakin banyak kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Jadi itu tahap satu, bahwa kita harus menjadi pilihan utama. Yang kedua, pilihan utama tidak akan baik kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Oleh sebab itu, ya, kami sedang siapkan untuk bisa melayani pelanggan lebih baik. Bukan saja dari bagaimana habit petugas-petugas Transjakarta, tapi juga dari bagaimana kita bisa mendeliver service kepada pelanggan lebih baik. Ya. Yang ketiga, sebagai satu perusahaan yang di bawah Pemprov, ya, Pemprov DKI, maka kami juga harus bertanggung jawab untuk terlibat mensejahterakan masyarakat DKI pada umumnya. Ya, oleh sebab itu banyak yang dibuat oleh program-program Pemprov yang kami support. Contohnya sekarang pelajar yang gratis, ya. Terus ada beberapa jabatan-jabatan juga diberikan gratis, ya. Kami memberikan layanan di rusun, ya. Itu adalah bagian daripada tanggung jawab kami juga untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar Pemprov DKI, kira-kira. Tapi selama ini berarti Pemprov DKI benar-benar terus mendukung Transjakarta ini, Pak ya? Pasti, karena perusahaan yang dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik, kira-kira itu. Tentunya Transjakarta dapat menjadi salah satu andalan transportasi bagi masyarakat, dan masyarakat harus sadar akan fungsi moda transportasi tersebut dan dapat dengan bijak menggunakannya. Namun di sisi lain, transportasi massal harus mampu memfasilitasi masyarakat dengan baik, agar dapat memajukan kota Jakarta sesuai dengan harapan. Saya Garisha Roha, pamit undur diri dan sampai jumpa. Adanya Transjakarta hanya merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan. Ya. Tapi untuk menghilangkan kemacetan itu bukan hanya dari Transjakarta. Harus membuat policy-policy yang mendukung, ya. Harus dibuat juga suatu law enforcement yang lebih kuat. Ya. Harus banyak hal yang kira-kira juga di luar kontrol dari Transjakarta. Tapi buat kami, ya, apapun namanya, kalau kami bisa melayani lebih, pasti kami menjadi alternatif yang lebih baik daripada sekedar orang membawa kendaraan dari rumah sampai ke kantor dan kembali ke rumah. Jadi mestinya sih kontribusi itu sangat besar artinya buat kemacetan Jakarta kira-kira.